Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila anqal. Al-qismu salisu humul mahjubuna bi mahdil anwar wa hum asnafun la yumkinu ihsa'uhum fa ushiru ila thalathati asnafin minhum. As-sinful awwalu ta'ifatun minhum arafu ma'ani as-sifati tahqiqan wa adraku anna itlaq qasmil kalami wal iradati wal qudrati wal ilmi wa ghairiha ala sifati laysa mithla itlaqihi ala al-bashar fatahashaw an ta'rifihi bihadhihi as-sifat wa arrafuhu bil idafati ila al-makhluqat kama arrafa Musa alaihi salam fi jawabi qawli Fir'aun wa ma rabbul alamin faqala aw lakin qalu inna rabba muqaddasal munazzaha anil mafhumil zahir min ma'ani hadhihi sifat wa muharrikus samawati wa mudabbiruha. Ada yang beda? Sama. Ya, itu yang betul. Lakin qalu. Ya, wa qala betul, cuman yang lebih tepat lakin qalu. Lakin qalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kajian kitab Mishkatul Anwar wa Misfatul Asrar, yang mana kitab ini merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali untuk menjelaskan filsafat cahaya, untuk menjelaskan bagaimana seseorang mengenal Tuhannya, ya. Nah, ini kita masuk kepada bagian yang terakhir, ya. Setelah Imam Ghazali membahas ya bagaimana orang terhijab, ya, dengan makhluk, ya, bahwasanya hijab terbagi menjadi tiga, ya. Ada hijab kegelapan murni, ada hijab, ya, cahaya, dan ada hijab cahaya yang, ya, disertai dengan kegelapan. Kemarin sudah kita membahas tentang orang yang terhijab dengan kegelapan murni, yaitu orang yang terhijab dengan hawa nafsu, orang yang terhijab, ya, dengan tampilan zahir, orang yang terhijab dengan dunia, orang yang terhijab, ya, dengan, ya, emosi dan sebagainya. Itu adalah hijab yang pertama. Lalu yang kedua adalah hijab cahaya yang disertai dengan kegelapan. Ya, ini sudah kita bahas juga kemarin tentang bagaimana kelompok-kelompok manusia yang mereka ingin mencari Tuhan, tapi mereka salah dalam, ya, mengenali siapa itu Tuhan, sehingga mereka menyembah berhala. Ada juga kaum yang lebih tinggi di atasnya, mereka tidak menyembah berhala, tapi mereka menyembah sesuatu yang indah. Apapun yang menurut mereka indah, bagus disembah. Itu pun masih terhijab. Ada lagi yang menyembah apa? Menyembah sesuatu yang indah tapi disegani. Apa itu? Matahari, ya. Itu sudah lebih mending dari yang sebelumnya. Dan kelompok yang selanjutnya adalah mereka menganggap, ngapain nyembah matahari? Matahari itu, ya, apa namanya? Bisa kita bukan matahari, api, ya, api. Jangan menyembah api. Api itu sesuatu yang bisa kita padamkan, gitu. Maka mereka lebih tinggi lagi, mereka menyembah bintang, ya. Nah, ada lagi yang lebih tinggi lagi, kata mereka yang menyembah apa, yang kata sebagian kelompok yang lebih tinggi lagi, ngapain nyembah bintang, mending nyembah apa? Matahari, gitu ya. Itu sudah kita bahas kemarin panjang lebar itu. Sampailah tingkat yang lebih tinggi lagi, daripada nyembah matahari mendingan nyembah dewa, gitu ya.
menyembah dewa. Itu yang sudah kita bahas. Nah, kelompok yang kedua juga ya masih terbagi lagi nanti ya menjadi kaum mujassimah ya. Dan mujassimah terbagi beberapa. Nah, itulah kemarin pembahasan tentang bagian yang kedua ya. Bagi yang belum nonton YouTube-nya silahkan nonton ya. Karena ini kajian ini berurutan ya. Kita nggak bakal paham. Ya, beda sama kitab-kitab lain. Imam Ghazali kitabnya itu ciri khasnya itu ngomongnya sistematis. Itu ciri khas Imam Ghazali. Makanya jangan coba-coba kita baca dari tengah karena nggak paham. Ya, nah ini kita baca yang ketiga. Mudah-mudahan yang baru hadir paham. Al-Qismu Salis bagian yang ketiga, humul mahjubuna bimahdil anwari. Yaitu mereka-mereka yang terhijab dengan cahaya-cahaya yang murni. Wahum asnafun, mereka ada beberapa kelompok. La yumkinu ihsa'uhum, tidak mungkin kita menghitungnya. Banyak. Tapi kalau kata sebagian ulama, kelompok yang bimahdil anwar di sini kategorinya masih benar ya. Masih apa? Masih benar. Enggak dalam kategorinya ya kafir enggak ya. Fa usyiru ila salasati asnafin, maka kami isyaratkan kepada 3 kelompok saja. Nah, jadi Imam Ghazali batasi ya, beliau enggak menyebutkan seluruhnya, beliau bagi 3 kelompok saja ya. Sebagaimana kata ulama tentang Syiah kan banyak ya, Syiah itu banyak jenisnya. Tapi kata ulama minimal 3. Nah gitu. Ini ulama hebatnya. Yang pertama Syiah kafir, namanya Syiah Gulat ya. Yang kedua Syiah sesat, namanya Rafidah. Yang ketiga Syiah tidak mengapa ya, namanya Syiah Zaidiyah. Itu 3. Padahal sekte Syiah banyak ya, puluhan. Tapi diringkas sama ulama jadi berapa? 3. Itu ulama tuh ya. Nah, sebagaimana Imam Ghazali, beliau mengatakan orang yang terhijab dengan cahaya banyak, cuman disimpelin menjadi 3. Yang pertama, ta'ifatun minhum arafu ma'ani sifati tahqiqan. Ada sekelompok orang minhum di antara mereka arafu mengenal ma'ani sifat, makna sifat Allah, tahqiqan dengan tepat, dengan benar ya. Jadi kalau kita pengen kenal Allah, pertama lewat sifatnya. Makanya orang-orang manapun belajar tentang tauhid pasti yang diajarin sifat ya. Wa adraku anna itlaqas mil kalam wal iradah wal qudrah wal ilmi wa ghairiha ala sifatih laisa mithla itlaqihi ala al bashar. Wa adraku, dan mereka mengetahui ya, anna bahwasanya itlaqas mil kalam, penyebutan nama untuk kalam, iradah, qudrah, ilmi dan selainnya itu mereka sebut untuk sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah apa ya? Kalam, berbicara. Apalagi iradah, Allah itu berkehendak. Qudrah, Allah itu memiliki kuasa. Wal ilim, Allah itu tak tahu. Itu mereka sebutkan pada Allah, pada sifat Allah. Benar, nggak salah. Ya. Laisa misla itlaqihi alal bashar. Mereka tidak ya menyebutkan sifat itu sama dengan sifat manusia, enggak. Ya, kemarin kan dibahas tuh ya, orang yang terhijab. Allah punya tangan, tapi dan tangannya seperti tangan kita, itu mujassimah itu. Nah ini enggak, dia benar, dia menyebutkan kalamnya Allah gimana? Oh bukan huruf, kalamnya Allah bukan suara. Oh betul dah ya, sudah betul nih. Fataha syau'an ta'rifihi bihadhihi sifat. Tapi mereka justru malah berpaling an ta'rifihi, dari mengenalkannya, bihadhihi sifat, dengan sifat-sifat ini. Wa'arrafuhu, dan mereka lebih mengenalkannya, yakni mendefinisikan Allah bil idofa ilal makhluqat, dengan menghubungkannya kepada makhluk ya. Kama arrafa Musa alaihissalam, sebagaimana yang diberikan pengenalannya kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu pernah ditanya sama Fir'aun, wa ma rabbul alamin, apa Tuhan semesta alam. Nah iya, itu pernah kita bahas kemarin ya. Walakin qalu, mereka akan tetapi mereka berkata, nih kaum yang terhijab dengan cahaya ini, inna rabbal muqaddas munazzah anil mafhumil zahir.
Sesungguhnya Tuhan yang disucikan, yang bersih daripada pengertian lahir. Ya, min ma'ani hadhihi sifat, daripada makna-makna sifat ini, huwa muharrikus samawat wa mudabbiruha. Dia adalah yang menggerakkan langit dan ya mengatur langit itu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan, ini memang agak sedikit rumit ya. Sinful awal, kelompok pertama, mereka ya benar secara pemahaman, tapi yang mereka keliru adalah mereka menisbatkan, nisbatuhum mereka menisbatkan ya ilal makhluqat. Ya. Mereka menisbatkan Allah kepada makhluk. Ya. Jadi yang namanya sifat Allah itu terbebas daripada makhluk. Ya. Jadi kalau bisa dibilang siapa Allah? Allah itu muharrikus samawati wal ard. Ya, Allah itu yang menggerakkan langit, wa mudabbiruha. Pakai istilah ini aja dah. Dan Allah yang mengatur langit. Baik, ini nih ya. Ini harusnya ketika ditanya siapa Allah, cukup kata ulama aja. Apa Allah? Ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Itu sifat 20 itu enggak ada kaitannya sama makhluk. Ya. Jadi kalau kita menjelaskan sifat 20 yang diajarkan ulama itu tidak ada hubungannya sama makhluk. Allah sebagai Allah begitu. Ya. Tapi kalau kita menjelaskan siapa Allah, Allah itu yang menggerakkan langit, Allah itu yang ngatur langit. Berarti Allah itu ada hubungannya dengan makhluk. Seolah kalau Allah tidak ngurusi makhluk, Allah ya bukan Allah. Ya. Paham? Seolah sifat Allah tidak akan lengkap tanpa adanya makhluk. Sama kayak kita makhluk nih, ya. Punya gak sifat kalam gitu? Punya. Manusia bisa ngomong gak? Sempurnanya ngomong kalau ada apa manusia? Kalau ada yang diajak ngomong, betul ya? Tuh. Tahu, kudu ada objek pengetahuan. Itu manusia. Jangan samain sama Allah. Ya. Jadi penisbatan sedikit aja tuh. Ini kelompoknya tinggi ya. Sebenarnya benar nggak salah. Benar gak sih Allah yang ngatur, yang gerakin langit? Benar gak sih Allah yang ngatur langit? Lah benar nggak salah. Cuman ente jangan nisbatkan itu. Ya. Dalam kita memberikan pengertian, pengenalan orang kepada Allah, nggak perlu nisbatkan kepada makhluk. Allah ya Allah. Tanpa ada makhluk, Allah tetap Tuhan. Allah tetap esa. Allah tetap besar. Jangan pernah kita katakan Allah biar terlihat indah, Allah ciptakan makhluk. Agar apa? Nanti makhluk memuji. Allah nggak butuh pujian kita. Ya. Allah agar terlihat agung, Allah ciptakan makhluk yang dengannya nanti Allah akan disembah. Allah butuh sembahan kita? Enggak. Jelas. Jadi kebesaran Allah, ya itu tidak ada hubungannya dengan makhluk. Ya, itu maksudnya. Nah, maka dalam sifat 20 ada kalimat apa? Qiyamuhu. Apa sih maknanya qiyamuhu min nafsi? Allah tidak bergantung kepada makhluk. Allah berdiri sendiri. Beda sama aneh. Aneh ngajar butuh jamaah gak? Butuh murid gak? Butuh loh kalau ngajar pakai speaker nggak ada muridnya lah. Iya, astagfirullahaladzim. Gak ada mul ya sih. Berarti qiyamuhu min nafsi itu mul. Berarti udah nyampe lah. Kalau aneh belum nyampe, aneh kalau ngomong kudu ada yang dengerin kan gitu ya. Coba kalau kita ngajar begini, ngaji sendiri, ngerekam sendiri, berarti itu maknanya apa? Qiyamuhu. Iya, makrifatnya tinggi dia. Ini namanya zauk ya, zauk. Ayo masuk ke dalam. Masuk. Tolong kasih jalan. Ya, Mang Andi, Majan, Mang Andi. Jelas ya.
Jadi ya kekeliruan mereka tadi apa tadi? Arrafuhu bil idofah ilal makhlukat. Mereka mendefinisikan Allah dengan menghubungkan Allah dengan makhluk. Ya. Sekarang begini, kenapa sih Nabi Musa menghubungkan Allah dengan makhluk? Siapa sih Allah? Kata Firaun. Kata Nabi Musa, Rabbus samawati, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa Nabi Musa mengatakan bukan Allah itu ya apa tadi wujud kidamba kok? Kenapa nggak begitu? Karena yang ngomongnya sama orang kafir, ngomongnya sama Fir'aun. Yang paling dekat di pemahaman Fir'aun yang nyiptain langit dan bumi. Kenapa kok nggak Rabbul Insan? Ya, kenapa nggak Rabbun Nas? Kenapa nggak yang menciptakan manusia? Karena apa? Karena bisa jadi Firaun salah paham. Karena bisa jadi pikiran Firaun yang nyiptain manusia emaknya, bapaknya, betul gak? Sebagaimana Namrud ketika diskusi dengan Nabi Ibrahim, apa kata Namrud? Apa kata Namrud? Siapakah Tuhanmu? Siapa Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Alladzi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Loh, kalau gitu aneh dong. Aneh juga bisa ngidupin. Tolong yang pengen dimatiin, pengen dipenjara, keluarin tuh. Yang pengen dihukum gantung dikeluarin. Tolong itu yang sehat-sehat tolong dibunuh. Ya, ngidupin dan matiin. Kena nggak? Nggak kena definisi itu. Maka definisi diganti. Rabbul Masyriq wal Maghrib. Ya, yang menciptakan timur dan barat. Bisa nggak Namrud? Nggak bisa. Skut ya. Kalau kata anak condet skut ya. Asik. You know skut gitu. Ya, sekut nggak bisa bergerak. Kenapa? Dia mentakrif, memberikan definisi dengan definisi yang jelas. Karena ngomongnya sama orang apa? Orang kafir. Nah ini orang-orang yang sudah tinggi, yang makomnya tinggi, yang sudah ya sampai melewati batasan-batasan yang kemarin kita bahas. Nggak bisa. Udah bukan lagi saatnya mereka mengenalkan Allah lewat makhluk. Bukan. Mereka harus kenal Allah lewat Allah sendiri. Ya, gitu. Paham? Sebagaimana mungkin kita ya, pengen kenal akhwat, pengen nikah kan gitu ya. Mungkin pertama kita lihat kenal akhwat itu dari akhwat, begitu. Tapi kita lama-kelamaan harus kenal sendiri. Harus apa namanya? Harus mengenal sifatnya sendiri. Nggak bisa lewat perantara lagi. Sama ini juga gitu ya. Jadi dikatakan salah mutlak sih enggak. Cuman mereka terhijab dari hakikat yang sebenarnya mengenal Allah lewat Allah sendiri. Itu ya. Mafhum sampai sini? Emang butuh penjelasan ya kalimatnya ya. Makanya bersyukur. Ini saya mohon maaf ya tadi saya mutolaah nih. Apa namanya? Karena memang menjelaskan bagian yang terakhir ini rada sulit ya gitu. Karena orang menjelaskan orang yang belum pernah keragunan, ngejelasin ragunan susah. Tapi ngejelasin orang tentang ragunan yang pernah keragunan mudah. Iya gitu. Jelas ya, ini belum pernah keragunan diceritain gimana sih monyet sama kunyuk bedanya apa gitu. Sama simpanse bedanya apa? Mirip-mirip, cuman beda kan gitu. Coba kalau kita diajak dulu keragunan, nih monyet, nih kunyuk, nih kera, nih lutung, ada kan ya? Ada beda itu semua ya. Tapi mirip sama manusia tuh ya. Kata teori Om Darwin. Asin fusani kelompok yang kedua, tarokkau, mereka lebih tinggi, anha ula dari kelompok yang pertama. Min haitsu dhahara lahum, dari mana lebih tingginya? Dari segi mereka sudah nampak bagi mereka anna fis samawati kathratan, bahwa di langit itu banyak keragaman atau banyak hal di langit. Ini ya. Jadi kemarin kita bahas tuh ya, yang pertemuan yang terakhir tentang orang mencari Tuhan. Kan yang pertama banget Tuhan mereka siapa? Dunia. Tuhan mereka siapa? Hawa nafsu. Tuhan mereka siapa? Emosi. Ya. Kelompok pertama. Kelompok yang kedua enggak. Dia pengen cari yang cakep-cakep. Tapi masih di bumi nih. Ngomongnya masih di mana? Bumi. Maka ada yang nyembah apa tuh? Berhala. Ada yang nyembah mutiara. Ada yang nyembah emas. Ada yang nyembah sapi. Ada yang nyembah matahari. Sampai paling tinggi nyembah apa tadi? Dewa. Nah ini lebih tinggi lagi. Ya. Dikatakan di sini kelompok yang kedua ini, ya, dia bisa mengetahui di langit itu banyak hal. Ya. Ini zaman itu ya, zaman Imam Ghazali belum ada apa teleskop. Ya.
Wa anna muharrika kulli samain, dan bahwasanya yang menggerakkan tiap langit khassatan secara khusus maujudun akhar, itu ada sesuatu ya makhluk yang lain, yusamma malakan, yang dinamakan malaikat. Ya, namanya malakan ya, bahasa Arabnya malakan, tapi kalau disebutnya malaikat. Wa fihim kasrah, pun begitu juga malaikat banyak, bukan satu doang malaikat. Antum bayangkan satu buah benda langit itu yang ngurusin satu malaikat. Ente hitung dah tuh berapa langit, ente hitung berapa benda ya. Saya mau tanya, bintang banyak gak? Itu satu bintang yang ngurusin ada malaikat, dan dari malaikat itu punya pasukan lagi yang ngurusin ya. Wa inna ma nisbatuhum ilal anwaril ilahiyah nisbatul kawakib, dan bahwasanya hubungan para malaikat kepada cahaya ketuhanan itu seperti hubungan bintang ya. Summala halahum, kemudian nampaklah bagi kaum yang kedua tadi, anna hadhihi samawati fi dimni falakin akhar, bahwasanya langit-langit yang ada itu berada di dalam orbitnya yang lain ya. Jadi di atas langit tur nanti masih ada orbit lain ya. Kalau bahasa kita namanya apa namanya, galaksi. Kita ini bumi itu beredar di orbitnya. Di situ ada matahari sebagai sumber tata surya, ada planet. Nah itu baru satu galaksi. Di atas galaksi kita ada lagi galaksi yang lain. Di atas galaksi yang lain ada lagi galaksi yang lain. Ini hebatnya orang dulu ya. Ini orang dulu ini belum ada teleskop nih ya. Ini masih pakai ilmu filsafat ini. Ya. Yang mana yataharrak al-jami'u ya, dan seluruhnya bergerak bitaharrukihi, dengan gerakannya masing-masing, fil yaumi wal laila marrah, dalam sehari semalam satu kali gerakan ya. Itu diisyaratkan dalam Al-Qur'an, wa kullun fi falaki yasbahun, masing-masing planet ya itu mereka beredar di orbitnya masing-masing ya. Nah ini orang ya yang tadi mencari Tuhan. Kalau yang pertama kan Tuhan itu penggerak langit ya, penggerak langit dan pengatur langit. Nah kalau yang ini beranggapan apa? Wa qalu ar-rabbu huwal muharrik lil jirmil aqsa al muntawi alal aflaqi kuliha. Ini saya gambarin gini. Ini kita ya, bumi. Bumi ada orbitnya. Ya. Ini matahari. Ya. Ya terbalik ya. Matahari di tengah. Bumi di sini. Nah ini menurut mereka, di atas galaksi kita ada lagi galaksi yang lain. Di atas galaksi lagi ada. Tapi makin lama itu makin mengecil. Ya. Makin lama makin apa tuh? Makin mengecil. Ya. Nah, ya. Siapakah Tuhan? Siapakah Rob? Nah, ini ngomongin Tuhan tadi. Rob adalah al-muharrik, yang menggerakkan lil jirmil aqsa, akan ya benda yang paling jauh. Yang paling jauh ini. Al-muntawi alal aflaq, yang ada di atas orbit seluruhnya. Ini Rob di sini. Ya. Jadi siapa sih Tuhan? Ini kita belum ngomongin akidah orang Islam ya, belum nyampe nih. Ini kan filsafat nih. Ya. Kelompok orang yang terhijab dengan cahaya. Artinya dia sudah bagus, nggak nyari Tuhan di bumi. Di pikiran tinggi, Tuhan itu paling tinggi udah. Saking tingginya Tuhanlah yang mengatur seluruh ya jirim atau aflak-aflak ini. Ya, idil kathrah manfiyatun anhu, karena nggak mungkin di atas ini ada banyak hal, nggak mungkin, hanya Allah semata. Tuh udah hampir mendekati kesempurnaan ini pemahaman ini, walaupun belum sempurna kata Imam Ghazali gitu ya. Jelas itu kelompok yang ketiga ya. Kemudian ya
Kelompok yang kedua itu ya. Yang ketiga, as-sinfus salis taraqqau an haula, lebih tinggi lagi dari mereka. Ya. Inna tahrikal ajsam bi tariqil mubasyarah yang bagi ayakuna khidmatan li rabbil alamin. Nah, ini dia. Jadi kalau yang tadi nih pemahaman kelompok yang kedua, ya. Ini dikatakan ya, yang menggerakkan ya yang menggerakkan alam semesta ini itu digerakkan itu karena tugas. Ya. Tapi dikatakan di sini yang kedua, tahrikal ajsam, menggerakkan jisim-jisim atau benda-benda bitorikil mubasyarah. Ya, itu dengan secara langsung. Yang bagi ayakuna khidmatan lirabbil alamin, yang mana sepatutnya hal tersebut ya dikerjakan sebagai bentuk ya ketaatan atau khidmat mereka kepada Allah. Wa ibadatan lahu, dan seharusnya dikerjakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Wa ta'atan min indi ya min abdin min ibadihi, dan sebagai bentuk ketaatan dari seorang hamba yang mana hamba tersebut dinamakan malaikat ya, malakan. Nisbatuhu ilal anwar al ilahiyatil mahdah, nisbatul qamar ila anwaril mahsusah, dan hubungan malaikat dengan cahaya ketuhanan yang murni seperti hubungan bulan dengan cahaya yang dapat dilihat dengan indera. Faza'amu, maka mereka beranggapan atau mengira anna robba, bahwasanya Tuhan adalah al-muta', adalah zat yang ditaati, min jihati hadal muharrik, dari sisi zat yang menggerakkan ini ya, dari sisi yang menggerakkan ini. Wa yakunu rabbu ta'ala muharrikan lil kulli bi tariqil amr, maka Tuhan di sini ya itu dianggap sebagai muharrikan, penggerak, lil kulli, bagi seluruh makhluk, bitorikil amr, dengan cara memerintah, la bitorikil mubasyarah, bukan dengan cara ya secara langsung. Nah ya, summa fi tafhimi dzalik al amr wa mahiyatihi gumud. Kemudian dalam memahamkan daripada amr di sini dan juga esensinya itu terdapat satu kerumitan, gumud. Taksuru anhu aktsarul afham, yang mana sulit sekali difahami. Wala yahtamiluhu hadzal kitab, dan tidak bisa dicakup atau dijelaskan di dalam kitab ini. Nah ini ya. Jadi kaum ini, kaum yang ketiga ini beranggapan ya bahwasanya ya Allah itu hanya memerintah, hanya memberi perintah kepada para malaikatnya di sini ya. Bukan Allah sendiri yang langsung gerakin. Jadi kalau pemahaman yang kedua tadi, Allah yang gerakin, muharrik, Allah yang gerakin. Pemahaman yang ketiga enggak, Allah nyuruh doang, nyuruh malaikat di sini. Ya. Jelas? Tuh ya. Nah, ini udah yang paling tinggi dah nih, ya. Cuman di sini masih dianggap belum sempurna. Tuh ya. Jadi subhanallah, padahal hal kayak begini kayaknya masih muskilah kan ya. Allah nyuruh malaikat ngerjain tugasnya, itu masih dianggap belum sempurna pemahaman seperti itu, padahal udah luar biasa ya. Nah ini ya, ini makanya ini rada sedikit berat ya, karena tadi kalau mungkin yang kemarin kita masih pernah ngalamin ya, ada orang nyembah hawa nafsu, ada orang nyembah dunia, masih pernah kita lihat. Tapi kalau yang udah model begini kita nggak tahu juga bagaimana di langitnya kan gitu ya. Nah inilah yang dinamakan dengan ya filsafatnya Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina baru sampai sini. Makanya Imam Ghazali mengkritik Ibnu Sina dalam bukunya Tahafutul Falasifah. Ya, kerancuan cara berpikir para ahli filsafat. Itu. Ya, jadi gara-gara kayak gini ya. Ini udah tinggi banget ini. Ya. Fahaulail asnaf kulluhum mahjubun. Itu. Kelompok yang kelompok yang tiga ini semuanya terhijab dengan cahaya murni. Ya, jadi mereka itu coba mengenal Allah. Ya.
Saking mereka pengen mengenal Allah ya tadi, mereka menggunakan segala daya usahanya untuk mengenali sesuatu yang abstrak. Ya, bahkan mereka bisa sampai tuh nembus ke atas langit. Pemahaman itu subhanallah tuh. Nah, ini kata Imam Ghazali yang keempat. Wa innamal wasiluna sinfun rabi. Nah, hanya saja yang sampai kepada Allah pemahamannya itu adalah kelompok yang keempat tuh ya. Ini benar-benar mendapatkan pemahaman yang sempurna tentang Allah. Tajallalahum, nampak jelas bagi mereka. Jala ya, tajalla. Apa nampak jelas? Anna hadzal muta'a aidan mausufun bi sifatin tunafil wahdaniyah mahdhah wal kamalal baligha lisrin la yahtamilu hadzal kitab kashfahu. Ya. Di sini dikatakan nampak jelas bahwasanya al-muta' di sini yaitu malaikat yang ditaati. Ya. Jadi tadi ya di langit-langit tadi itu ada yang paling ujung tingkatan tertinggi itu namanya al-muta'. Ini kalau di Quran disebut muta'in sama amin. Siapa itu? Muta'. Jadi ini muta' ya, malaikat muta'in sama amin. Ini malaikat yang ditaati oleh seluruh malaikat. Ya. Seluruh malaikat, ya. Semua malaikat taat sama dia. Malaikat siapa nih? Malaikat siapa? Jibril. Ya. Ini konsep yang sudah sampai ya. Nah, Allah memerintahkan apa? Malaikat Jibril, malaikat yang diapain? Ditaati oleh seluruh makhluknya. Nah, dikatakan di sini anna hadzal muta' bahwasanya ya orang atau makhluk yang ditaati juga itu masih bersifat dengan sifat yang tunafil wahdaniyah al-mahdhah, berlawanan dengan sifat keesaan. Ya. Yang namanya malaikat, biarpun malaikat itu luar biasa, tetap aja jenis malaikat banyak. Malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israel, kan malaikat juga. Berarti tidak apa? Tidak esa. Meskipun ini malaikat muta', tapi tidak memiliki sifat esa. Ya. Wal kamal al balik, dan juga tidak ya afwan, dan juga berlawanan dengan sifat sempurna. Ya. Kamal, bahasanya bukan tamam ya. Kalau kamal kata ulama apa sih kamal? Sempurna yang mentok. Kalau tamam, ya tamam belum mentok, masih bisa nambah. Tuh. Jadi malaikat ini disifatkan dengan sifat apa tadi? Ya, berlawanan dengan sifat wahnadiyah dan sifat keesaan yang mencapai akan satu sir yang nggak mungkin saya ceritakan di sini kata Imam Ghazali. Wa anna nisbata hadzal muta' nisbatu syams fi anwar al-haisiyah. Dan hubungan daripada malaikat yang muta' ini yang ditaati tadi ya. Nisbatu syams fi anwaril haisiyah, hubungannya seperti hubungan matahari dengan cahaya yang hissi ya. Matahari dengan cahaya. Nih coba lihat, ini matahari. Saya mau tanya, ini matahari bersinar karena ada cahaya apa karena matahari? Hah? Karena matahari. Kalau seandainya Allah bikin redup bisa nggak matahari? Jadi yang inti dari matahari apanya? Cahayanya kan gitu. Jadi kita ini ya yang sebagaimana pernah saya jelaskan, menganggap indah satu benda bukan karena cahaya, tapi kita anggap indah benda karena benda. Padahal yang bikin benda indah apanya? Cahaya. Coba orang foto, ini mulai paham banget foto. Kalau kurang cahaya, buta kamu tuh orang. Ya. Kita foto nih, cahayanya kurang, gelap gak mukanya? Kalau cahayanya nggak ada, jelas gak? Cahayanya nggak ada, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi yang bikin indah cahaya apa benda? Yang bikin sesuatu tampak indah cahaya sebenarnya. Tapi umumnya orang lihat apanya? Nah sama kayak gini. Ya. Hubungan antara muta' ya yang ditaati itu kayak tadi, dia hanya matahari.
Yang matahari juga ntar bakal apa tuh? Tenggelam. Memang sinarnya paling tinggi udah. Nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada sinar matahari. Tapi nanti matahari akan tenggelam sama dengan malaikat. Meskipun sudah sangat-sangat tinggi kedudukannya sebagai muto. Yang perintahnya ditaati oleh seluruh makhluk. Tetap nih malaikat nanti bakal binasa. Gitu. Jelas ya? Jadi orang-orang filsafat itu mereka berpikir ya bahwasanya yang paling tinggi yang Tuhan itu yang paling kuasa di alam semesta namanya muto gitu. Kata mereka nih orang filsafat, ya muto ini ya malaikat begitu. Pokoknya ngatur itu yang paling tinggi, mereka nggak bilang Tuhan ya gitu. Mereka bilang muto aja. Tuh paling tingginya tuh. Ya. Maka dikatakan di sini orang-orang yang sudah sampai ya mereka tahu tuh bahwasanya al-muto ini kayak matahari, memang betul bercahaya, cuma nanti bakal terbenam. Maka fatawajjahu minalladzi yuharrikus samawat, maka mereka itu mengarahkan pandangannya dari yang menggerakkan langit, wa minalladzi yuharrikul jirmal aqsa, dari yang menggerakkan ya bagian yang paling jauh, yang tadi saya katakan yang paling jauhnya. Wa fatarul jirma al-aqsa, dan yang menciptakan ya jirmal aqsa wa minalladzi amara bitahrikiha, dan juga yang mengarahkan untuk memerintahkan menggerakkan itu ilalladzi fataras samawat, kepada yang menciptakan langit. Nah, jadi tadi nih. Jadi orang-orang yang sinful awal, kelompok yang pertama ya. Mereka beranggapan tuh Tuhan itu yang menggerakkan langit. Ya. Yang menggerakkan langit, tugasnya gerakin aja, gitu. Kelompok yang kedua beranggapan bahwasanya yang menggerakkan itu bukan Tuhan. Siapa itu? Petugas Tuhan, namanya apa? Malaikat. Itu bukan Tuhan. Nah, yang ketiga yang menggerakkan itu ada lagi bosnya, namanya muto. Muto ini punya apa tuh? Bawahannya para malaikat. Nah, ini muto yang gerakin alam semesta ini. Gitu. Nah, yang sempurna tadi ya muto yang memerintahkan, namanya ditaati, berarti kan nyuruh. Yang gerakin siapa? Malaikat. Nah, di atasnya muto ada lagi siapa? Allah. Tapi Allah bukan muharrik ya. Walaupun secara hakikat ya Allah, sama kayak gini, Monas dibangun oleh Soekarno, bener gak? Tapi yang bangun Monas siapa? Tukang bangunan kan begitu ya. Memang kalau kita bilang yang bangun Monas siapa ya? Soekarno. Betul, nggak salah. Dari segi majazi, tapi hakikatnya siapa? Sama ya. Yang gerakin langit siapa? Allah. Ya. Tapi dalam realnya siapa yang gerakin langit? Malaikat. Petugasnya Allah. Ya. Tapi bisa kita bilang Allah? Ya, bisa. Hakikatnya siapa? Allah. Tuh ya. Jadi gitu ya, simpelnya aja, simpelnya. Kita ngambil simpelnya. Nah, jadi karena mereka sudah sampai, mereka tidak lagi terhijab dengan kerjaan. Mereka tidak lagi terhijab dengan perbuatan. Karena mereka tahu setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Ini kalau ada yang ngirim parcel ke saya. Parcelnya saya demen, saya buka BHS. Masya Allah. Judulnya bukan lagi Cosmo nih. Apa tuh yang paling tinggi BHS, makomnya apa BHS? Hah? Apa BHS yang paling tinggi? Ketahuan pakainya gajah duduk nih. Muka-muka bukan BHS nih ketahuan. Ini saya pakai BHS nih, biasa lah. Terhijab dengan BHS. Ya jangan ya, apa aja pakai ya. Guru saya kayak Hamid tuh, kalau lebaran dibagi sarung, ditumpuk aja sarungnya. Ntar beliau yang paling akhir, gitu. Ya, kalau kita sama, kita tumpuk, BHS pisahin gitu. Terhijab dengan BHS. Ya nggak apa biarin ya, biar sampai dulu ya. Orang tuh kalau masih milah-milih ini BHS ini bukan BHS, terhijab dengan BHS. Nggak apa-apa biarin, sampai nanti dia sama BHS biasa. Gitu. Ya, jadi kalau orang belum punya duit, terhijab dengan duit biasa. Nggak apa-apa biarin banyak duit dulu. Sampai entar sama duit udah enak. Kalau udah enak sama duit, kirim ke markas gitu ya. Markas belum enak soalnya. Nggak bercanda ya. Baik ya, jadi diarahkan tuh pandangan mereka yang semula menganggap Tuhan tuh yang gerakin alam. Ya, Tuhan itu yang menggerakkan bagian yang paling jauh.
Tuhan itu yang nyuruh, bukan itu semua. Kepada siapa ya? Fatoros samawat. Tuh ya, yang menciptakan langit. Kepada yang menciptakan bagian yang paling jauh. Dan kepada yang menciptakan yang nyuruh. Nah yang nyuruh. Siapa yang nyuruh tadi? Malaikat Jibril. Malaikat yang nyuruh. Tuh. Ya. Fawasolu, maka mereka sampailah kepada maujudin, satu ya zat yang munazzah, yang tersucikan, an kulli ma adrakahu, dari setiap apa yang dapat dilihat basoru oleh mata, man qablahum, orang-orang yang sebelumnya. Tuh. Jadi wajar ya kalau orang ketika mendefinisikan Tuhan, mencari Tuhan semula dari tadi, Tuhannya benda, Tuhannya berhala, kan berarti jauh banget kan. Orang yang kalau sampai nuhanin benda itu jauh banget, remeh banget. Masa Tuhan dimakan lagi lapar kan ya? Dibikin Tuhan dari roti, pas lapar aku makan tuh kuping Tuhan, makan palanya Tuhan. Itu kalau ada orang bisa begitu bikin Tuhan dari roti, berarti kan akalnya jauh banget. Ini yang lebih tinggi lagi apa tuh? Dituhankan api. Masih mending ame yang nuhanin berhala. Orang dituhankan matahari kayak orang Jepang, saban terbit matahari disujud, terbenam dia, masih mending nuhanin matahari. Tapi kan itu proses ya. Gitu. Nah makanya kita ini sekarang udah nggak pakai proses, udah tinggal nih Tuhan itu Allah. Siapa Allah? Allah itu punya sifat, punya nama, wujud, kidam, bako. Dipelajarin langsung, nggak pakai proses. Kita nggak disuruh nyari Tuhan nggak? Ya, coba kalau kita disuruh nyari Tuhan ya. Tuhan kita siapa kira-kira Bang Bayu? Nah, batu cincin kali, batu cincin gitu taruh. Wah bagus banget putih. Tuhan kita siapa? Kalau seandainya nih ya, misal kata nih di pulau ini nggak ada ustadz gitu, nggak ada ustadz, nggak ada Islam, nggak ada dai, nggak ada kiai, pokoknya nggak ada orang yang ngajarin kita sama Allah, kenal sama Allah. Kira-kira yang kita sembah siapa? Sembah siapa? Dipak, kira-kira sembah siapa? Mulia sembah kamera, sembah siapa itu? Bisa gak nyembah pohon? Bisa gak nyembah kuburan? Bisa-bisa aja. Makanya itu nikmat yang paling besar dari Allah ya. Apa? Kita lahir di lingkungan muslim, dari rahim orang muslim, udah kenal sama Islam. Islamnya bukan Wahabi lagi. Coba kalau Islamnya Wahabi, ngelihat aneh gitu, Ustadz sesat nih katanya. Hayub Umar, wah sesat ini, ahlu bid'ah katanya. Astagfirullahaladzim. Untung kita kecil dari Jakarta, dari rahim ahlu sunnah. Wah jamaah kalau ngelihat Habib demen, ngelihat Habib girang kan begitu. Coba inti lahir ya dari rahimnya Gus Player itu repot. Waduh, ngelihat Habib gedeg, nauzubillah min. Itu. Nah ini yang terakhir ya. Maka mereka sampai kepada suatu zat yang tersucikan dari api yang pernah dilihat oleh mata. Berarti mata nggak pernah lihat. Ya. Berarti kalau ente anggap tadi Tuhan ya yang ngatur alam semesta, ngaturnya ente tahu cara ngaturnya, berarti bukan Tuhan itu, malaikat itu. Lah ente bisa tahu cara ngaturnya Allah. Ya. Contoh nih, anda tulis nih, Tipa nanti kerjain ya tulis nih. Dah, ente kerjain sono. Kebayang gitu cara ngaturnya Allah, berarti bukan Allah. Berarti itu masih malaikat. Ya. Jelas paham? Kenapa tadi? Ya mata nggak pernah lihat. Ya. Jangankan Allah, sorga aja malah ainun wala khotoro ala galbi, nggak pernah kebayang dalam imajinasi orang. Coba bayangin ya. Sorga aja nggak pernah terbayang dalam imajinasi kita. Lah bagaimana pencipta sorga? Jadi kalau antum ngebayangkan ini Allah ini kalau nyuruh orang begini nih, mekanismenya begini. Nggak begitu, mekanismenya Allah nggak begitu. Laisa kamislihi. Makanya di antara puncak tertinggi ketika kita mendefinisikan Allah, mengenalkan orang kepada Allah, ya sebatas apa yang Allah kenalkan sama kita, selesai. Ya. Jelas? Kita nggak bisa ngenalin Allah dengan sifat yang Allah nggak kenalin sama kita. Ya. Allah kenalkan deh bahwasanya Allah punya iradah, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Allah menghendaki
orang yang mudah, nggak menghendaki yang susah. Berarti Allah punya kehendak gak? Cuman dibatasi. Allah punya irodah, tapi irodahnya tidak sama dengan irodah Allah. Kalau kita kan kadang punya irodah, tapi nggak punya kudroh, betul ya? Punya pengen, tapi nggak punya Kadang pengen kita berubah, entar pengen, entar kagak, ya. Entar demen, entar kagak, entar mau, entar kagak. Itu irodahnya kita, beda sama Allah. Ya. Makanya jangan harap ya kita bisa merubah irodahnya Allah, enggak. Ya, irodahnya Allah mutlak, enggak bisa dirubah. Jelas. Fa ahraqat subuhat wajhihil awwal a'la jami'a ma adrakahu basarun nadhirin wa basiratuhum. Maka ahraqat, membakarlah itu. Apa yang membakar? Subuhat wajhihil awwal a'la, akan kesucian wajahnya Allah yang paling tinggi. Jadi Allah ya itu membakar jami'a, seluruh apa yang telah dipandang oleh mata yang memandang dan oleh hati yang memandang. Ya. Jadi kalau mata pernah memandang, kita bayangkan Allah itu seperti cahaya dibakar sama Allah. Bukan begitu, aneh. Tuh. Berbalik. Ya. Di luar bayangan. Kalau kita membayangkan Allah seperti cahaya, ntar pas ketemu, oh Allah nggak seperti itu. Ya. Sama, hati juga sama. Yang ditangkap sama hati. Kan tadi kalau mata kan melihat, kalau hati atau berimajinasi. Apa yang kita imajinasikan tentang Allah nggak seperti itu. Ya. Jelas. Idh wajaduhu, karena mereka ini orang-orang yang sudah wusul mendapatkan Allah munazzahan, dalam keadaan bersih, muqaddasan, dalam keadaan suci, an jami'i ma wasafnahu min qabl, dari seluruh apa yang kami sudah sifatkan sebelumnya. Tuh ya. Jadi kewajar aja kalau antum berimajinasi tentang Allah, silakan. Cuman perlu kita yakini wallahu khilafu dzalik, Allah enggak seperti itu. Ya. Makanya udah memang pentingnya untuk ngerasa, itu penting rasa ya. Sama kayak kita jelaskan kemarin kan, apa bedanya manisnya apel ame manisnya anggur. Anggur manis gak? Manisnya apel sama gak sama manisnya anggur? Manisnya apa? Pisang? Bedanya gimana coba? Ente deskripsikan coba ya. Coba apel manisnya apa? Manis apel. Kalau pisang? Manis pisang. Lah kan susah dijelasin. Jangan kan Allah gitu. Makanya ini perlu ilmu rasa gitu. Jelas ya. Nah ketika kita membayangkan oh manisnya pisang kayak gini kali, ya terserah ente punya gambaran, yang penting manis. Pas ente makan, lo kok beda sama manisnya anggur tuh. Sama kayak hamba yang dia berimajinasi tentang Allah. Dibayangkan Allah begini, Tuhan begini. Pas ketika mereka sampai dengan disebut dengan wusul, yang mana udah menjadi wali, oh ternyata tidak sesuai dengan apa yang digambarkan. Tuh. Ya, itulah laisa kamislihi syai'. Jelas. Tuh. Nah, tapi kata Imam Ghazali, summa haula in qasamu, orang-orang yang telah mengenal Allah atau yang telah wusul itu keadaannya bermacam-macam, beda-beda lagi. Faminhum, di antara orang yang wusul tadi, ya, manihtaraqa minhu jami'u ma adrakahu basaruh, itu terbakar, ya. Ada orang yang terbakar seluruh apa yang telah dilihat oleh matanya. Ya. Paham maksudnya terbakar? Kalau kebakar hilang. Wan mahaqa, dan telah hilang. Watalasya, dan telah lebur apa yang dilihat oleh mata. Berarti dia udah nggak lihat lagi antum semua ini. Buat dia antum ini semua abu-abu udah. Nggak ada yang dilihat kecuali siapa? Allah. Ini orang yang pertama, namanya makomul fana. Orang yang fana, orang yang sudah wusul, ada yang jadi fana. Tuh, kayak Habib Sehon ngelihat duit, lihat daun duit kan. Ada orang datang nih cerita gitu, Ustadz, Wan Seon ke showroom aneh, pengen beli mobil pakai duit. Kenapa pengen beli mobil pakai duit? Karena yang dilihat duit ame daun sam. Kalau kita kan duit ame daun
Dikasih duit dikasih daun kagak. Karena apa kata kita duit ame daun beda. Tapi kalau kata Wan Seon duit daun. Daun dan duit dari apa? Kertas. Kertas dari apa? Berarti duit apa? Daun yang dikasih Betul gak sih? Ya bener gak sih? Ya. Kalau orang kayak gitu kehilangan duit sedih gak? Sama juga kayak kehilangan apa? Itu ngerti. Itu udah fana, udah sama, udah semua. Gak ada bedanya buat dia. Itu fana namanya. Cuman orang yang fana lakin baqiya huwa mulahidhan lil jamal wal qudsi. Mereka masih melihat keindahan dan kesucian. Wa mulahidhan dzatahu fi jamalih, dan dia masih melihat ya dirinya dalam keindahan Allah. Artinya orang yang fana masih ngelihat diri. Masih sadar dengan dirinya. Masih makan tapi fana. Masih makan. Ya. Nalahu bil wusul ila hadratil ilahiyah, yang mana udah nyampe ke hadrat Allah. Fan mahaqat minhul mubsarat, dan hilanglah seluruh objek yang dipandang. Udah hilang tuh, nggak ada harganya, semua emas, semua batu sama. Dunal mubsir, tapi tidak hilang orang yang memandang. Artinya dirinya masih ada. Ini namanya fana. Jadi orang fana itu gimana sih kondisinya? Orang itu masih ingat dirinya, tapi nggak ingat makhluk lainnya. Gitu. Wajah wazaha ula taifatun, ada yang lebih tinggi lagi dari kelompok itu. Dia lewatin lagi. Jawaz maknanya melewati. Siapa itu khawasul khawas? Orang khawasul khawas. Bagaimana dia? Fa ahraqat subuhat wajhi fi anfusihim, maka membakar ya. Apa yang membakar? Kesucian Allah pada dirinya sendiri. Artinya apa? Dirinya udah dibakar oleh Allah. Saking terkesimanya dengan cahaya Allah, dirinya pun nggak kelihatan lagi. Ini yang dikatakan Imam Ghazali fanaul fana. Ya. Kata Imam Haddad kemarin ya, fanaul fana. Orang yang sudah fana dalam kefanaan. Kalau orang fana biasa, dia sadar dirinya lagi fana. Apa cirinya? Dia ngeliat orang udah sama semua udah. Tapi kalau fanaul fana, dia nggak sadar dirinya lagi kagak sadar. Orang yang begini kata Imam Habib Abdullah bin Haddad, ada di antara mereka itu yang mereka itu ya tidur panjang tuh ya, tidur panjang. Ya. Ada juga yang zikir duduk aja ya sampai belasan tahun, nggak makan nggak minum. Ingat ya, nggak makan nggak minum nggak tidur. Itu cirinya fana, fanaul fana. Nggak makan nggak minum nggak tidur. Nggak ingat orang, diam aja. Belasan tahun bisa. Ya, fanaul fana gitu. Kalau kita kan ngakunya fana tapi minjem duit. Masih kenal lame makanan nih. Ini gorengan enak nih ya. Bukan fanaul fana. Udah nggak makan. Coba bayangin nih, orang mana yang nggak makan hidup? Nggak ada, pasti mati. Kenapa nih orang nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak mati? Bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Li'annahum Allah. Karena orang itu sama siapa ya? Allah. Kalau orang sudah sama Allah, Allah bisa kasih infus, ya. Kasih apa? Infus yang nggak dilihat oleh mata kita. Ya. Bener gak? Orang di rumah sakit nggak makan nggak minum tapi diinfus, bisa nggak? Bisa. Masih dapat nutrisi, yang itu infusan Allah. Ya, li'annahu yut'imuni wa yusqini, gitu ya. Karena Allah yang ngasih makan dan ngasih minum tuh. Namanya fanaul. Wa ghasyiyahum sultanul jalal, karena mereka ditutupin oleh kekuasaan jalalnya Allah. Ya. Fan mahaku wa talasyaw fi dzawatihim, maka mereka hilang dan larut di dalam zatnya mereka sendiri, ya. Atau larut bersama Allah, ya. Tuh, larut bahasanya lebur. Tahu lebur? Menyatu, ya, menyatu. Kita bikin teh. Tadinya gulanya kelihatan. Kita masukin gula. Pas kita aduk tuh gula, lama-lama gulanya hilang. Aina huwa. Di mana tuh gula? Gula tuh kita. Ya. Siapapun yang masuk ke dalam hadirat Allah, ya, ia bagaikan gula yang masuk ke dalam teh. Makin diaduk, makin gak kelihatan wujud dirinya. Maka dia gak ingat, aneh siapa ya? Aneh teh kayak ya? Aneh teh, ya aneh teh.
Aneh teh loh, ini bukan gula, aneh teh. Bener gak? Sehingga orang yang lebur, yang udah lebur, udah larut sama Allah, bilang aneh apa? Allah. Emang nggak ada, aneh nggak ada. Ya. Tapi ada gak sebenarnya? Ada. Cuman dia lebur. Itu namanya orang yang fana ul fana. Ya, ibarat gula yang masuk apa? Ke dalam teh. Ya. Dia akan merasa bahwa dirinya apa? Teh, orang aneh teh. Coba bang beli teh ame gula gitu, nggak ada. Pasti beli apa tuh? Teh, orang paham. Orang Jawa Timur ya, bukan Jawa Barat. Kalau Jawa Barat beli teh sama adem. Pakai apa mas? Pakai teh, makan nasi warteg pakai teh kan, teh biasa. Tapi dikasih teh teh manis. Kenapa? Jawa Timur. Kalau Jawa Barat teh tawar, ada gulanya nggak ada. Dia di warung belum dibeli itu. Ya. Kita bisa tahu yang hemat yang siapa tuh ya. Kayaknya lebih hemat aja sih itu. Jalan-jalan ke tempat rekreasi Jawa Timur, masuk sekali bayar, ke sono nggak ada yang bayar. Wahana ini nggak bayar, wahana itu nggak bayar. Oh Jawa Timur. Jawa Barat masuk bayar, foto bayar, naik kerek apa? Kuda apa namanya? Sepedaan bayar. Apalagi tuh flying fox bayar. Berarti ente di mana? Jawa Barat. Tuh, ya. Kalau Jakarta bayar semua tuh. Kencing bayar kencing. Kencing bayar tuh. Ya. Nah, ya sama gitu. Jadi kalau ente jarah ke Jawa Timur nggak usah nyiapin duit. Ya. Pengemisnya nggak minta apa, sampai ditarik sarung kita Pak Haji. Saya beloman gitu saya belum. Tapi kalau ente ke Jawa Barat tuh ya, jarah ke Jawa Barat ya Allah. Berapa rombongan? Sarung gocap, masya Allah. Tiap orang dipintain tuh. Kalau kita ke wilayah mana? Naik tangga, ngecrek, naik tangga, ngecrek. Berarti ente di Jawa Barat tuh. Itu perbedaannya ya, Jawa Timur dengan Jawa Barat tuh. Berarti lebih kayak mana? Jawa Barat. Karena dikit-dikit tuh duit ya. Jelas ya, jadi telah lebur tuh dia. Walam yabqa lahum lihadun ila anfusihim, dan mereka tidak lagi melihat kepada diri mereka sendiri. Udah nggak lihat lagi dirinya. Li fanaihim an anfusihim, karena sudah fana terhadap dirinya sendiri. Walam yabqa illal wahidul haq, tidaklah ada kecuali Allah semata yang esa. Wa sara ma'na qaulihi ta'ala kullu syai'in halik illa wajha. Jadilah makna firman Allah, setiap segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya Allah. Itu bagi mereka dzauqan wa halan. Udah merupakan rasa dan keadaan, bukan teori lagi. Ya. Ini saya jelasin dikit ya. Kullu syai'in, segala sesuatu akan binasa, ya. Kullu syai'in halik, segala sesuatu akan halik binasa. Illa wajha, kecuali Allah. Ini kata ulama, ini dalil. Ntar hari kiamat semuanya hancur. Kecuali siapa? Allah. Buat orang awam kayak kita begitu maknanya. Tapi kalau buat mereka enggak. Orang-orang sufi mah nggak nunggu kiamat. Ya, nggak mesti nunggu kiamat pengen masuk surga. Nggak mesti nunggu kiamat takut ame neraka, nggak mesti. Mereka bisa merasakan surga wa huwa fid dunya. Masya Allah ya. Mereka bisa mendapatkan surga padahal masih di dunia. Dari mana dalilnya? Dari Quran. Ya. Di Quran itu ada kalimat apa namanya? Bahwasanya di dunia ini ada apa? Ada jannatan, 2 sorga. Saya lupa depannya apa ya? Apa depannya? Terus? Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Buat orang yang takut sama Allah ada 2 sorga. Sorga apa itu kata ulama? Sorga dunia dan sorga akhirat. Ya. Makanya jangan heran Sayyidah Maryam ketika di dalam khalwatnya dapat makanan dari mana ini? Khalat min indillah, dari Allah. Berarti makanan apa itu? Makanan surga. Selesai. Tuh. Ya. Sama. Mereka nunggu binasa. Gak perlu alam semesta binasa. Sekarang udah binasa. Udah halik. Udah gak ada sekarang alam. Ya. Ini keadaan orang yang sedang fana. Memahami ayat ini dengan benar-benar segala sesuatu halik. Halik itu kan bukan fi'il mudhari kan. Bukan akan binasa kan. Apa sih halik bahasanya? Isim fa'il. Isim fa'il menunjukkan apa? Subut pasti. Gitu. Segala sesuatu tuh nggak ada, illa wajah. Ya, makanya pakai wajah. Kayak tadi subuhatu wajhi. Saya nggak bisa artikan wajhi apa ya, biar ntar ente aja paham sendiri.
Gitu. Maka segala sesuatu yang dilakukan karena liwajhillah, liwaj mengharapkan redho Allah, pasti nggak akan hancur. Karena kullu syai'in halik, segala sesuatu yang tidak karena Allah akan binasa kecuali yang karena Allah. Makanya ada ulama ngarang kitab namanya Al-Muwatta, namanya Imam Malik. Ngarang apa? Di zaman itu orang pada ngikutin ngarang Muwatta juga, judulnya sama. Sampai kata muridnya, wah Imam, ini kitab antum banyak yang copy nih, banyak yang curi ide antum, nulis Muwatta. Kata Imam Malik apa? Ya, apa namanya dalam ini? Kullu ma kana lillah dama wa tasal wa kullu ma bi ghairillah in qatu awan fasal gitu. Setiap yang karena Allah pasti akan langgeng. Tapi setiap yang bukan karena Allah pasti akan terputus. Akhirnya apa? Setelah Mongolia menyerang Irak, pusat daripada perpustakaan Islam, itu semua kitab Muwatta yang dikarang oleh ulama lain hancur kecuali Muwatta Imam Malik. Kullu syai'in halik illa wajha. Segala sesuatu yang bukan karena Allah akan binasa kecuali yang wajhahu, yang dikerjakan karena mengharapkan pandangan Allah. Nah itu buat mereka zauk tuh, rasa udah ya. Bukan lagi teo. Kita ini sedang berteori loh ya. Makanya ngejelasin miskat ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat. Yang susah membuat ente ngerasain apa yang Imam Ghazali rasa ini. Ini susah. Ya. Kitab tasawuf tinggi-tingginya masih bisa dijelasin. Yang nggak bisa dijelasin, yang sulit itu merasakan. Sama kayak tadi aneh cerita ini, apel manis loh. Ya, pisang manis loh, tapi ente nggak pernah nyobain apel, lah kan susah. Tetap aja makrifat ente sekedar teori. Ya, lain nama Syekh Abdul Qadir Jailani ya ditanya ya. Kata orang kafir yang ngomong. Kata Nabi ente, surga dunia itu bagi orang beriman katanya penjara. Ya, dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ya. Surga dunia kata Nabi kamu, kata orang kafir nih, kata pendeta. Itu adalah penjara orang beriman dan surga buat kami orang-orang kafir katanya. Ya betul. Dunia itu penjara. Nanti kebalik, di akhirat dunia itu apa? Di akhirat surga buat kita, neraka buat ente. Wah, aneh enggak percaya? Nih lihat jubah nih, dibuka jubahnya. Dilongokkan, kalau orang Arab kan gede sini ya, pas dilongok bener. Syekh Abdul Qadir lagi di dalam surga. Wah, antum nikmat banget. Langsung dikasih lihat surga. Lihat nih yang kiri. Dia di neraka. Masuk Islam. Tuh. Ini yang saya bilang tadi, ngapain ceritain pisang, udah kasih aja pisang itu selesai kan. Ente ceritain pisang 1.000.000 kali kagak pernah tahu rasa pisang. Makanya ntar nih ya niatin, ya Allah saya pengen merasakan apa yang ulama-ulama rasakan ya. Pasti jalurnya lewat jalur sufi. Makanya Imam Ghazali ini udah pernah nyobain semua jalur. Dan tidak ada jalur yang bisa bikin dekat sama Allah kecuali jalurnya para sufi. Ya. Nanti kapan-kapan kita bahas. Ada salah satu buku yang sedang dicetak. Ustaz Andi, udah cetak belum bukunya? Udah ya, itu bukunya karangan Syekh Zaki Ibrahim. 1 jilid tentang Imam Ghazali. Itu ya. Ntar guru-gurunya siapa? Yang ternyata emang kata Imam Ghazali, jalur ilmu ini ya hanya sekedar wasilah. Ilmu wasilah aja, bukan tujuan biar sampai, bukan. Ya, kayak kita punya perahu, bikin perahu mulu kan gitu ya. Tapi nggak pernah diapain, dipakai berenang. Kagak nyampe pulau. Ya, habis bikin pakai. Maksudnya apa nih? Wirid. Itu jalan-jalan sufi begitu. Ya, jelas ya. Makanya kembali lagi ini, ya saya jelasin panjang begini mah biar keren aja kelihatannya gitu ya. Kalau biar paham, nih aneh kasih tasbih nih, wirid itu. Gitu. Ya, tapi juga orang yang menjalani wirid tanpa ilmu juga bisa nyasar tuh ya. Itu ngaku Allah lagi. Aneh Allah. Habis ngaku Allah, minta KTP dong, KTP. Gimana sih? Masa Allah dipilih. Waqad asyarna ila dzalika fil fasl awal. Sudah kami isyaratkan ini pada pasal pertama. Wa dzakarna annahum kaifa atlaqul ittihad. Kami telah sebutkan ya bahwasanya bagaimana mereka itu menyebut ittihad, ya ittihad itu penyatuan. Wa kaifa dhannuhu, bagaimana mereka menduga hal tersebut. Fa hadhihi niyatul wasil, ini adalah puncaknya orang yang sampai. Nah ini dia. Jadi
Kalau kita jalan, ini ujungnya di sini. Kalau istilah lewat tol Cipali, ujungnya mana tuh ujungnya? Ujungnya Cipali mana sih ujung? Hah? Bandung? Ah, enggak, Cipali ya Bandung ya? Tol yang enggak, tol yang Jawa, Trans Jawa tuh. Surabaya. Probolinggo. Nah, itu orang Jawa tahu tuh jauh itu. Probolinggo, Bang Jarwo tuh. Itu ujungnya dah. Ujungnya di sini udah. Ya. Nah, ini yang kedua. Wa minhum man lam yandarij fi hadza taraki. Ada orang yang kagak pakai naik-naik. Dia enggak pakai naik-naik, langsung nyampe. Ah, ini dia nih. Ya, kayaknya si Gibran langsung ke atas. Dia nggak pakai jabatan bupati, wali kota, gubernur, enggak, dia langsung. Ya. Ini umpama aja ya. Ente paham, itu nggak paham sih. Anda jelasin ya, ada yang langsung set begitu. Kalau tadi kan dikit-dikit dulu, sholat dulu, ketemu ini, ketemu Nabi Khidir, fana, terus bako, begitu lama gitu. Proses dulu. Ini enggak ada cepet ini. Ya. Lam yandarij fi hadza taraqi, kagak ngelewatin tingkatan-tingkatan ini, langsung naik. Wal uruj ala tafsil alladzi dzakarnahu. Naik terus dengan perincian yang kami sebutkan. Naik terus. Ya. Walam tatul alaihimut thariq, kagak panjang perjalanan mereka. Enggak panjang, set nyampe. Fasubiku fi awwali wahlah ila ma'rifatil kudus, maka mereka langsung melampaui dalam satu waktu, langsung mengenal Allah. Wa tanzihir rububiyah, langsung mereka itu mensucikan sifat ketuhanan, an kulli ma yajibu tanzihuhu anhu, dari setiap apa yang wajib disucikan. Fa ghalaba alaihim awalan ma ghalaba alal akharin akhirah, mereka langsung dikuasai dirinya dengan apa yang dikuasai oleh orang-orang akhir, orang-orang fana. Ya, itu kan lama tuh prosesnya. Baru fana, baru bako. Ini enggak, baru mulai langsung bako dia, langsung fana. Subhanallah. Apa yang dirasakan orang-orang yang penempuh lama, dia mah baru mulai langsung nyampe. Wa hajama alaihimut tajalli daf'atan, langsung dia dapat tajalli, enggak pakai apa tuh? Tahalli, tajalli, enggak, dia langsung tajalli. Siapa ini? Fa ahraqat subuhat wajhi jami'a ma yumkin an yudrikahu basaran hissiyun wa basiratun aqliyatun. Langsung dibakar sama Allah semua apa yang mungkin digapai dilihat oleh mata indera dan mata batin akalnya. Kalau kita kan proses kan, sebelum kita bisa pakai akal, pakai mata dulu. Mata udah tajam, tajemin akal. Akal udah tajam, tajemin mata hati. Mata hati tajam, tajemin basiroh yang lebih dalam lagi. Ini enggak, langsung aja set begitu. Langsung tajam semua-muanya. Ya. Langsung usul. Ya. Enggak pakai usaha. Ini jalur orang dalam gitu. Ya, ini ya, jalur orang dalam. Ya, banyak wali-wali yang begini, masih kecil udah kasap, tuh. Ya, Imam Nawawi masih kecil. Wah ya, ini apa ini, cahaya terang. Oh, itu. Ternyata Imam Nawawi sedang mengalami malam Lailatul Qadar. Masih kecil udah mukasyafah itu. Ya, gitu. Kita belum, gelap mulu. Mati lampu kan gitu. Ya. Nah, yushbih ayyakunal awal. Nah, yang pertama tadi, yang dibilang tadi mengalami fana ulfana, berproses, itu kayak Nabi Ibrahim. Itu torikohnya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim kan berfase. Nggak langsung aku yakin nggak? Rabbi arini kaifa tuhjal mauta. Ya Allah, perlihatkanlah aku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Ente nggak percaya sama aneh? Enggak. Qala bala. Aneh percaya, walakin lihat ma'inna qalbi. Ya udah, kalau gitu ente cabik kumpulin 4 burung, ente cabik-cabik, ente pisahkan di semua di 4 tempat, tinggal ente ntar ente ini jadilah burung-burung itu lagi. Ketika lihat tuh burung nyatu lagi, nambah imannya tuh, naik, namanya taroki gitu. Ya, jelas. Terus dalam ayat lain, wa kadza nuri Ibrahim malakuti samawati. Ya, ingatlah ketika kami perlihatkan Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Naik tuh.
Bukan hanya melihat kerajaan bumi. Kerajaan apa? Malakut. Dibukain oleh Allah. Naik jadi ainul yakin. Jadi hakul yakin. Jadi proses Nabi Ibrahim proses. Ya. Awal mulanya ngelihat sesuatu yang goib, kok goib gitu. Kok muncul, kok ngeliat ini, ya itu lama-lama makin jelas, makin jelas, makin jelas. Apa yang kita lihat di alam goib semestinya, tapi kita bisa lihat di alam nyata. Tuh naik terus, taroki namanya. Nah tapi kalau ini enggak, yang kedua apa itu? Wasani torikol habib. Yang kedua jalurnya Rasulullah. Kalau Rasulullah enggak pakai naik, langsung set gitu. Ya. Gimana Rasulullah dibimbingnya? Cuman Isra wal Mi'raj, set naik ke atas, turun lagi, udah kelar jadi. Dalam waktu apa? Sekejap. Ya, kalau dalam hadis diceritakan ketika Rasul berangkat ya, dan Rasul pulang itu kasurnya masih hangat. Allah. Ya, kenapa? Asra bi abdihi lailan. Lailan itu pakai tanwin. Maknanya tanwin di situ adalah lit taklil, menunjukkan sedikit. Artinya waktunya segitu doang tuh Allah pengen naikin Nabi dah begitu. Jadi kelar, ma'rifat udah. Ajib gitu. Ya. Tapi yang begini mukhtar, pilihan ya. Bukan apa? Bukan ikhtiar kita ya itu. Wallahu alam bi asrari aqdamihima wa anwari maqamihima. Allah yang lebih tahu rahasia ya. Kenapa masing-masing keduanya bisa maju dan bagaimana makamnya Allah lebih tahu. Fahdi isyaratun ila asnafi minal mahjubin, dan inilah sekedar isyarat tentang tingkatan orang-orang yang dihijab. Wala yab'ud an yablughu adaduhum idza fusirat al maqamat wa tutubbi'a hujubus salikina sab'ina alf. Wala yab'ud, dan wajarlah jikalau jumlah bilangan mereka itu, adat mereka itu mencapai ya sab'ina alf, 70.000. Idza fussilat al maqamat, kalau dirinciin. Nah ini kalau mau bahas ini nih silakan beli kitabnya, namanya nih beli kitabnya nih namanya tulis nih Madarijus Salikin, karangan siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini ngebahas tentang manazilus sairin ya, manazilus, tentang tempat-tempat orang berjalan. Dari mana sih kita jalan? Pertama halte pertama ya. Kalau kita sekarang namanya rest area ya. Namanya rest area taubat. Taubat dulu. Di situ kita berhenti tuh, dibimbing taubat. Habis taubat apa? Naik ke rest area yang kedua, zuhud. Naik ke rest area yang ketiga ya, takwa, terus sampai atas. Gitu. Namanya manazilis sairin ya. Madarij, tempat tangga orang-orang yang menempuh, dan tempat ya apa namanya bersinggahnya orang-orang yang berjalan. Ya, ini bagus nih kalau kita pengen belajar tasawuf ya tentang torekoh itu ini. Tapi kalau kita torekohnya dapat torekoh yang kedua tadi, torekohnya Nabi, ini nggak pakai belajar udah, set aja dah, langsung majdub kita tuh. Ya. Milih mana tadi Pak nih? Oh majdub mau. Bedanya kalau majdub nih dalam pemahaman tasawuf sebenarnya majzub itu orang yang ditarik langsung oleh Allah jadi wali. Ya. Biasanya kalau dia itu memang belajar, maka itu orang bisa ngajar, biasanya gitu. Walaupun majzub, tapi karena basicnya punya ilmu bisa ngajar. Gitu. Tapi kalau majzubnya mereka itu mengalami hal sakron misalnya, itu nggak bisa ngajar. Ya, dan memang tidak untuk diikuti. Ya. Karena fungsinya wali di alam semesta ini adalah menjaga stabilitas alam di antaranya, di antaranya. Walakin idza qisat la tajidu wahidan minha kharijan an aqsam allati hasarnaha. Tapi dari 70.000 tadi itu yang ditulis tuh dalam hadis, la tajid, tidaklah kau dapati wahidan satu orang pun minha darinya yang keluar daripada pembagian yang 3 tadi. Ya keluar dah. Gitu. Ya. Fa innahum, karena sesungguhnya imma mahjubuna bi sifatihimul basyariyah, karena sungguh orang itu dalam menempuh perjalanan mereka imma terhijab dengan sifat kemanusiaannya,
atau terhijab dengan indrawinya, hisi. Contoh yang orang terhijab dengan hisi nih, contoh. Yang namanya wali itu kudu pakai imamah, kudu pakai jubah, kudu ngejalanin sunnah yang zahir, terhijab deh itu. Yang namanya wali nggak mesti pakai apa? Imamah. Ada walinya aruh, jadi orang gila gitu. Ya tuh. Jelas mulia. Gitu. Bisa nggak wali pakai helm? Bisa jadi wali. Ente berarti jorokin wali tuh. Allah. Atau terhijab dengan khoyalnya, imajinasinya. Ya. Atau terhijab dengan apa? Kias akalnya. Sebagaimana iblis. Ya. Atau terhijab dengan cahaya yang murni sebagaimana telah kita jelaskan. Nah itu ya. Nah, jadi kata Imam Ghazali, dari 70.000 hijab nggak keluar dari 3 yang tadi. Terhijab dengan zohir, dengan cahaya, dengan kegelapan, terhijab dengan cahaya atau dengan cahaya yang dicampur dengan kegelapan tadi. Fahadha ma hadarani fi hadzal waqti fi jawabi hadhil as'ilah. Ya. Dalam teks lain disebut asrar ya, hazihil asrar. Maka inilah yang hadir kepadaku ya di saat ini, di waktu ini dalam menjawab rahasia ini. Jadi beliau ini ketika ngarang ini, ya cuman ini dah yang bisa aneh tulis karena yang kelintas ini aja. Ya, ma'an nasual, ya padahal pertanyaan yang sodafani yang berhadapan dengan aku, wal fikru munqasimun, ya. Membuat pikiranku apa? Terbagi-bagi. Wal khatir munsyaibun, dan khatir lintasan pikiran itu bercabang. Wal hammu ila ghairi hadzal fani munsarif, dan keinginan kepada selain cabang ini sangat banyak. Ya, wa muqtarahi alaihi, dan ya harapanku annas'alallah ta'ala al-afwa amma tagha bihil qalam. Harapanku agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf terhadap apa yang telah pulpen ini ya salah. Au zallat bihil aqdam, atau tergelincirnya kaki ini. Fa inna khawda ghamratil asrar ilahiyah khatir, karena menyelami dalam kedalaman rahasia ilahi adalah sesuatu yang khatir, yang berbahaya. Wastikshafa anwari al-ilahiyah min wara'il hujub al-bashariyah asir ghairu yasir, dan menyingkap rahasia ketuhanan di balik hijab-hijab manusia adalah perkara yang sulit, ghairu yasir, tidaklah mudah. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin, amin ya rabbal alamin. Kita bacakan surat Al-Fatihah khususan buat guru-guru kita semua, wabil khususnya tuan guru kita Ki Haji Abdul Hamid Hussein Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz Salim, Habib Ali Al-Jufri, Habib Abdul Ghari bin Ahmad Segaf, dan juga Al-Habib Abdurrahman bin Ali Segaf, Habib Umar bin Abdurrahman Segaf, Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, Habib Mundir bin Fatal Musawa, Habib Hasan Segaf, juga semua guru-guru kami, guru-guru kita semua Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Rifai, buat Ki Haji Ahmad Mashkur, Ki Ahmad Mawardi, Ki Musannif, dan juga buat seluruh para ulama-ulama Betawi, Kiai Haji Yusuf Muhammad, Muallim Syafi'i Hatami, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali bin Abdurrahman Habsi, Habib Ali Habib Salim bin Ahmad Jinan, wa summa ila Habib Ahmad bin Haddad, Habib Salim bin Al-Haddad, Habib Husain bin Bakar Al-Idrus, wa usulihim wa furihim, wa summa ila Habib Abdurrahman Muhammad Segaf, wa usulihim wa furihim, an Allah yataghashsha bi rahmal maghfirah wa yanfa'una bi asarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa tumul akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.